Shalom teman-teman. Oke, kali ini aku mau sharing apa yang pernah aku dapatkan melalui mimpi. Juga aku ngelihat secara langsung di langit. Dan ada yang baru-baru terjadi bulan lalu, itu aku gambar tanpa disengaja. Aku menggambar sesuatu yang aku nggak duga, nggak sangka-sangka gitu. Oke, mulai dari yang pertama tahun 2022 aku mimpi ada kapal mata satu. Ya, gambarnya mata satu. Dia tuh berlayar dari jauh tuh di balik kabut udah kelihatan. Dan dia arahnya tuh mau mendekat ke arah dimana aku berdiri. Di sebelahku ada orang sih, cuma aku nggak tahu siapa dia. Ya, ini tuh udah terlihat dari jauh di balik kabut dan itu tuh mau mendekat ke arah aku ya gambarku. Nah, itu ya. Itu mau ke arah sini. Nah, udah terlihat gitu. Oke, itu mimpi ya, mimpi yang aku peroleh tahun 2022. Terus aku pernah ngelihat antara tahun 2022 atau sekitar tahun mendekati tahun 2022 itu ya. Aku ngelihat di langit persis mirip mata satu juga. Itu tuh seperti di Eye of Horus. Mata Horus, mata satu yang di sejarahnya Mesir. Kalau teman-teman tahu ya. Nah, itu itu tuh persis banget. Teman-teman mau percaya apa enggak, aku tuh ngelihat sendiri gitu di langit. Loh, kok tiba-tiba muncul ini? Aku pikir kan kebetulan kali ya. Ya sudahlah, aku sempat foto, tapi ya itu aku lupa itu aku hapus atau aku apain gitu ya, pindahkan kah aku lupa. Tapi yang jelas itu tuh ya apa, mirip kayak itu mata Horus. Oke, sampai situ. Kemudian bulan lalu, tahun ini 2024, udah 2 tahun ya, 2024 bulan lalu Juli, aku itu rasanya pengen menggambar, tapi aku nggak sangka-sangka ternyata apa yang ku gambar itu seperti seperti ini aku tunjukin ya. Aku tuh gambar di kertas A4 HVS, tapi aku kaget setelah aku gambar, kok aku gambar ini gitu kan. Jadi ku robek, tapi setelah itu aku sadar, mungkin ada pesan yang harus ku sampaikan. Kok ini sama kayak mimpi aku 2 tahun lalu ya kan. Nih dia, ini aku gambar lagi di buku ini, gitu ya. Tuh, mata satu kapal juga. Tapi bedanya ini tuh seperti ada kayak matahari kecil, ini matahari besar, dan itu kayak mau belajar ke sini, dia lagi OTW gitu gitu loh. Nah, artinya tuh yang aku tangkap semakin apa ya, semakin terang-terangan gitu loh munculnya. Kan semakin terang-terangan munculnya seperti itu. Nah, jadi karena aku menangkap sinyal, wah ini kok 3 kali sampai aku dapat mimpi atau gambar mata satu. Aku cari lah, aku apa, riset gitu ya, research ya, di apa, aku cari di internet ya. Ternyata Eye of Horus atau mata satu itu, mata Horus ya, itu sering dikaitkan dengan Illuminati. Nah, aku langsung bacakan aja ya dari godquestions.org. Ini website godquestions.org. The Eye of Horus atau mata Horus sering dikaitkan dengan Illuminati, di mana ada komunitas elit global yang berusaha mengendalikan dunia. Tujuan mereka adalah menciptakan dan mengendalikan krisis yang pada akhirnya akan membuktikan pada manusia bahwa globalisme dengan kendali ekonomi yang disentralkan dan etika satu agama global adalah solusi yang diperlukan untuk berbagai permasalahan dunia. Struktur ini seringkali disebut sebagai dunia orde baru atau New World Order yang akan dikuasai oleh para Illuminati. Jadi, nangkep ya? Ini aku bacakan aja loh dari website ya. Dan ini kaitannya dengan yang tadi aku dapatkan penglihatan, gambar dan mimpi yang itu tuh mengarah ke semakin muncul terang-terangan begitu loh, akan segera muncul terang-terangan. Nah, nyambung nggak menurut teman-teman ya kan? Kalau aku sih, menurut aku ya nyambung ya. Dan aku tuh dapat juga di ini ya, di internet, di website ancientstriporigins.net ya, ancientstriporigins.net. Nah, itu kalau sebutnya pakai logat Indo ya. Oke, itu tuh the Eye of Horus itu simbolnya apa ya, menyimbolkan, maksudnya menyimbolkan atau melambangkan protection, proteksi, perlindungan gitu ya. Baru health, kesehatan, dan rejuvenation. Rejuvenation itu suatu proses atau aksi ya, proses yang memberikan energi baru atau semangat baru
kepada sesuatu, terhadap sesuatu gitu. Nah, mengenai health di sini menarik sih. Health ini kan juga termasuk vaksin, termasuk COVID-19 yang apa yang pandemi lalu itu kan juga apa ya, maksudnya mengenai kesehatan manusia juga ya. Kalau ada virus COVID begitu kan berarti masuknya ruang lingkup health, kesehatan, dan juga mungkin pandemi yang akan selanjutnya terjadi ya. Teman-teman, I think tangkap ya, aku pikir tangkap maksud aku ya. Ya, jadi itu dia. Nah, rejuvenation ini seperti restoration juga, atau seperti sustainability kayak begitu. Oke. Nah, itu yang aku cari-cari ya di internet ya. Dan aku juga dapat ini videonya Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Puangrekun. Beliau menjelaskan ya pada sejumlah orang gitu ya. Eh, aku nonton videonya, ternyata beliau juga sempat membahas tentang the eye of Horus gitu ya. Ternyata di eye of Horus, mata Horus itu yang mata satu tadi itu juga ada di tengah QR code ya. Beliau bilangnya barcode sih, cuma aku nangkep oh maksudnya QR code ya yang di tengah itu. Nah, apakah ada hubungannya dengan QR code? Nah, teman-teman bisa renungkan juga ya. Karena ini pertanyaan buat kita semua. Oke. Di sini video ini aku cuma mau sharing apa yang aku dapatkan mimpi, juga gambar yang aku nggak sangka-sangka kenapa aku bisa gambar itu gitu loh ya. Dan juga ada aku ngelihat di langit gitu ya. Aku mau sharing itu dan apa yang aku dapatkan dari apa yang ku cari di internet gitu ya. Maksudnya mata satu itu. Nah, oke. Jadi teman-teman mau percaya atau nggak mau percaya itu haknya teman-teman, tapi di sini intinya aku sudah jelaskan, aku sudah kasih tahu apa yang aku pernah dapatkan. Karena kalau aku simpan, I think bukan begitu caranya. Aku harus kasih tahu karena udah 3 kali aku dapatkan hal yang sama seperti ini mata satu ini. Oke, oke. Jadi apa yang aku uh, apa sih pelajari gitu ya dari nonton-nonton video Pak Dharma, juga referensi-referensi di internet gitu ya. Ternyata oh iya juga dari Pak Dautoni, videonya Pak Dautoni ya, yang mengenai ketahanan pangan ya, resesi tahun 2025, puncaknya 2026 ya kan, krisis pangan di depan mata. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ya jelas kita harus berdoa ya teman-teman, karena biar gimana pun rancangan Tuhan yang terjadi, dan kalaupun Tuhan izinkan ada hal-hal yang terjadi yang hal-hal yang gak baik ya, hal-hal yang terselubung padahal itu jahat niatnya, kalaupun Tuhan izinkan terjadi, tetap aku percaya Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang pegang kendali atas bumi ini, dunia ini. Dan teman-teman baca deh di kitab Wahyu ya, Wahyu, kitab Wahyu itu udah banyak yang mengenai nubuatan akhir zaman teman-teman ya. Jadi kalaupun memang terjadi ya, aku yakin yaitu sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab, dalam firman yang tertulis di firman Tuhan ya, dalam Alkitab. Nah, Wahyu pasal 6 ayat 6 aku bacakan ya. Nah, Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya. Nah, ini tuh kalau aku cari di internet mengenai krisis makanan ya. Secupak gandum sedinar. Ya, bayangkan orang kerja dapatnya secupak gandum ya, secupak gandum ya, dan 3 cupak jelai sedinar ya kan, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu ya. Minyak anggur itu seperti luxury, kayak kemewahan begitu sih kalau yang aku dapat di internet. Oke. Nah, ini tuh mengarah ke krisis pangan teman-teman, kalau yang aku cek gitu ya, aku pelajari dari referensi ya. Nah, jadi yang kedua apa dong? Persiapkan diri untuk menghadapi apa yang lebih dahulu terjadi nantinya, yaitu krisis ya. um, Pak Dautoni menjelaskan bahwa
kita harus siap-siap dengan bercocok tanam, ya kan, berkebun, pokoknya nanam lah untuk bertahan menghadapi krisis pangan yang akan datang. Jadi yaitu lakukan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Oke. Apalagi sekarang nih tahun ini 2024, teman-teman lihat berita banyak PHK, banyak orang Gen Z terutama yang sulit dapat pekerjaan. Nah, apakah di situ ada kaitannya dengan yang tadi yang mata satu itu ya, dengan rencana-rencana terselubung? Oke. Oke. Nah, yang kedua, yang ketiga, serahkan diri untuk dimurnikan oleh Tuhan agar teruji iman kita bahkan saat masa kesusahan. Aku tulisnya sih masa tribulasi itu datang begitu ya. Jadi serahkan diri untuk dimurnikan oleh Tuhan. Jadi apapun kondisi kita yang harus kita lewati, kita berserah kepada Tuhan ya. Sehingga iman kita itu teruji, teman-teman. Oke? Sebagai orang percaya ya, orang Kristen, oke? Kita harus kuat iman ya, percaya bahwa meskipun harus melewati keadaan yang susah sekalipun, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan ya. Tuhan selalu menolong kita dan pertolongannya tak pernah terlambat. Amin. Nah, yang terakhir, selalu percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman ya. Jadi aku mau bacakan dari Matius 24 ayat 9 sampai 14. Ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini yang terakhir sebelum aku menutup video ini ya. Ayat 18 sampai 20 ini dia. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi teman-teman, aku harap melalui video ini iman kita semakin diteguhkan, kita semakin melekat pada Tuhan, karena ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, aku percaya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan juga yang telah memberi keselamatan, dan Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus ya. Jadi percaya dan harus kuat iman menghadapi apa yang akan terjadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.